Salam saudaraku, apakah sebagai orang Kristen kita boleh bertindak mengikuti kemauan kita sendiri tanpa peduli apakah itu salah, apakah itu berdosa? Sebagian orang Kristen sembrono dengan hidupnya, berpikir karena sudah ada penebusan Kristus, sudah diselamatkan, makanya dia bebas lakukan apa saja. Kalau salah tinggal minta maaf, kalau berbuat dosa tinggal minta ampun, toh Tuhan sudah membayar lunas kita. Ini sikap yang sembrono dan sesat. Galatia 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara, satu pikiran yang sesat. Kalau kita berpikir karena kita sudah ditebus oleh Kristus, kita boleh semau-mau kita sendiri. Kita boleh lakukan apa saja. Karena sudah ditebus Kristus, kita tidak bertanggung jawab dengan hidup kita. Itu pikiran yang sesat. Pikiran yang sembrono. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ketika Dia menebus kita dari dosa, Tuhan ingin kita menjadi orang yang merdeka dari perbudakan dosa, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Oleh sebab itu, Tuhan menekankan apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Kalau kita ingin hidup kita, masa depan kita, keturunan kita itu menuai hal-hal yang baik, kalau kita ingin hidup kita menikmati perkara-perkara yang baik, maka kita harus memperhatikan apa yang kita tabur supaya tuaian kita baik. Ayat 8 dan 9 mengingatkan kita tentang hal ini. Yang pertama, taburlah di dalam roh. Biarlah hidup kita menabur di dalam roh, jangan di dalam kedagingan, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari daging itu. Kalau kita membiarkan hawa nafsu kedagingan kita, itu kita lampiaskan, kita tidak mau mematikan keinginan kedagingan kita, maka kita akan alami kebinasaan dari daging itu. Akan muncul banyak permasalahan dalam hidup kita. Penderitaan yang nggak perlu sebenarnya. Sakit penyakit yang sebenarnya nggak perlu, karena kita hanya memuaskan keinginan daging. Keinginan daging harus dimatikan. Caranya seperti apa? Tunduk pada pimpinan Roh Kudus. Ketika kita dengar firman Tuhan, ketika kita baca Alkitab, responi dengan cara mentaatinya. Ketika kita mentaati firman Tuhan, itulah kita sedang menabur dalam roh. Ketika kita memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani, itulah menabur dalam roh. Ketika kita menjawab seruan Tuhan supaya kita bertobat, itulah menabur dalam roh. Kalau kita menabur dalam roh, maka kita akan mengalami kehidupan kekal. Kita akan mengalami berkat-berkat yang ada di dalam kehidupan kekal dalam Kristus. Yang kedua, ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bagian dari tunduk dipimpin Roh Kudus adalah kita menjadi berkat bagi orang lain. Makanya sebagai orang Kristen, kita harus banyak menabur kebaikan, peduli dengan orang lain, menolong orang lain, menyalurkan berkat bagi orang lain, melayani orang lain, lakukan kebaikan, sampai itu menjadi gaya hidup kita hari-hari. Ketika kita tunduk pada pimpinan Roh Kudus, mentaati firman-Nya, dan melakukan perbuatan baik, maka tiba pada waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya Roh Kudus terus memimpin kami supaya kami terus bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ajar kami selalu
tunduk pada pimpinanmu. Ketika kami dengar firman Tuhan, kami meresponinya dengan ketaatan dan perubahan hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa dan kanseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Tim doa dan kanseling GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi saudara. Tuhan memberkati.